Renovasi rumah. Nah, ini rumahnya sendiri atau rumah orang tua? Rumah orang tua. Yes, dapat merenovasi rumah orang tua. Nah, itu berarti salah satu kebanggaan juga ya Mas ya. Mas Alhamdulillah Robi, itu, Mas. seorang apa ya, anak muda yang mau belajar terutama di tanaman hias, dia nggak malu. Karena milenial, kaum Z ini biasanya kalau merawat tanaman seperti ini, dia akan pertama-tama pasti akan malu, ini nggak seksi, nggak kece, jauh dari teknologi. Nah, kita bedah kenapa kok Mas Robi ini mau ternyata. Nah, oke, kita lanjut, kita sapa dulu bintang tamu kita. Halo Mas. Halo, selamat datang. Disapa dulu. Oh halo, subscriber Kebun Arana. Yes, kita kali ini akan ngobrol-ngobrol sedikit aja, nggak banyak-banyak, tentunya hanya 3 jam aja Mas. Kesuwen ya. Nah, 3 jam Mas Robi. Pertama-tama jenengan bermain aglonema ini tentu punya punya tujuan. Tujuan pertama itu lihat dari mana dan tujuan itu arahnya memang apa? Kalau saya tujuan pertama yaitu Mas karena cuan Mas. Apalagi Cuan. kalau anak muda nggak cuan ya nggak mau toh. Nah, teman-teman anak muda biasanya ya ini nggak seluruh, kalau nggak cuan nggak mau sekarang. Kalau nggak mendatangkan uang nggak mau ya. Nggak mau. Pertama-tama nggak cinta dulu sama tanaman aglonema. Kalau emang pertama-tama itu ya yang dilihat cuma uangnya dulu. Lihat dari temen beli terus dirawat, katanya dipotong-potong nanti dapat cuan ini. Oh, berapa bulan? Nah, terus tak kalkulasi kan. Oh, dari sekian bulan dapat segini. Oke lah, mulai terjun. Nah, dari itu pertama pun cuma asal-asalan. Asal-asalan tuh yo. Asal gabus-gabus. Ya. Ya banyak yang mati yo, lumrah ya, namanya belajar. Tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, ikut aja karena pas moving, istilahnya adol itu gampang, berkembang ikut aja. Ikut aja. Cuman pas ya pertama budidaya dikasih tahu teman, oh gini caranya, gini step 1 gini, step SOP-nya gini. Nah, terus setelah itu karena yo hampir setiap hari melihat aglo, disitulah mulai tumbuh benih Rasa cinta. benih tresno. Nah, Witing Tresno jalaran aglonema limo. Aglonema limo. Witing Tresna jalaran kulina. Itu artinya apa, Mas? Yo mulai semua nanti di Google sendirilah, bingung kita malah. Nah, berarti pertama-tama memang karena uang ya. Karena uang yang di perputaran di situ istilahnya lumayan. Jadi memang terjunnya lihat dari teman, cuannya banyak, bisnis aglonema terus ikut-ikutan. Betul sekali. Nah, mungkin banyak yang seperti Mas Robi. Nah, kalau sekarang Mas Robi mulai terjun tahun berapa? Tahun 2020. 2020. Iya, 2020. Aglonema mulai booming 2019-an, beranjak naik. Nah, sebelumnya dulu pernah booming, tapi nggak seduer sekarang. 2019 itu mulai booming. Nah, benar sekali kalau ikut di tahun 2020 itu pas pandemi ya? Iya, pas pandemi, pas peningkatan permintaan tinggi-tingginya, jadi jual dimanapun gampang sekali. Bener nggak Mas Robi? Bener Jenengan pertama beli lewat mana? Saya pantau Facebook, pantau Facebook biasa. Jual lagi di Facebook. Nah, uniknya pantau Facebook jual lagi di Facebook dan itu menghasilkan cuan yang nggak sedikit ya Mas ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, oke Mas Robi, berhubung bermulai dari cuan, kita akan sikat tentang cuannya dulu. Oke. Pendapatan yang didapatkan dari 2020 ini untuk seorang anak muda yang katakanlah jenengan bosnya sendirilah, itu udah mendapatkan apa aja yang bersifat kalau untuk kesenangan atau membantu orang tua seperti apa? Yo, pertama kesenangan sendiri toh Mas. Kesenangan sendiri. Cari kesenangan sendiri. Merdekakan diri sendiri. Gini karaoke. Karaoke Mas. Anak muda tipe sekarang, aduh kok ya sama gitu loh. Karaoke ya Mas ya. Karaoke jangan ditiru, yang karaoke itu bagus kok Mas. Iya bagus. Bagus, menyalurkan bakat. Karaoke bagus, nggak ada jeleknya. Terus apalagi Mas? Alhamdulillah dapat motor. Alhamdulillah dapat motor. Nah, terus renovasi rumah. Nah, ini rumahnya sendiri atau rumah orang tua? Rumah orang tua. Yes, dapat merenovasi rumah orang tua. Nah, itu berarti salah satu kebanggaan juga ya Mas ya? Alhamdulillah itu Mas. Itu dalam rentang waktu yang nggak begitu lama ya? Yo,
berapa ya Mas? Paling ya 2 tahun ya Mas ya. 2 tahunan. Nah, 2 tahun. 2 tahunan dengan berbisnis aglonema ternyata bisa menghasilkan cuan karena berangkat dari cuan yang dituju adalah cuan, uang dan uang. Ternyata alhamdulillah nggak meleset ya Mas ya. Alhamdulillah banget yo pas nggak tahu gimana ya Mas. Pertama ini kan yo kan itu pas pandemi, pas susah-susahnya nyari kerja. Saya pikirnya gini, berhasil nggak ini? Soalnya kan pada di rumah toh. Ya. Banyak yang nggak kerja. Yeah. Opo yo ada yang mau beli tanaman. Yeah. Nah, setelah itu ada berita di TV. Yeah. Katanya pas pandemi itu malah tanaman yang booming. Yang muncul di TV bukan saya Mas ya. Bukan. Dulu lihat di TV itu cuma itu loh Mas, Raja Daun. Raja Daun yang lagi melejit. Nah, terus kok bisa tuh kayak gini? Tak coba cari-cari di Facebook sama temen alhamdulillah juga sama. Tak coba potong kan 3 bulan ya, 3 bulan udah hampir singip. Daun satu coba tak jual. Nggak apa-apa wes, cuma alhamdulillah kok untung. Dan saya induknya masih saya motong, induknya masih, cuma anaknya yang tak jual. Nah, induk modal utama masih, anaknya yang dijual. Istilah keuntungannya di anaknya ya. Itu kan teknik ya Mas ya. Teknik dalam aglonema banyak sekali. Nah, yang ingin kita gali ini anak-anak muda yang semangat sekali, istilahnya mau berusaha karena seperti tadi di awal pandemi banyak banget yang kesulitan kerja. Mas Robin juga sendiri di PHK atau di apa? Alhamdulillah di PHK. Alhamdulillah di PHK. Sudah dapat hikmahnya ya Mas? Udah dapat hikmahnya. Udah dapat hikmahnya di PHK sekarang ini. Nah, dari sebelum berbisnis agro ternyata menjadi karyawan ya Mas? Karyawan juga pernah. Ada signifikan penghasilan antara aglonema dengan karyawan? Wah, jauh banget Mas. Jauh banget ya. Kayak Banyuwangi Jakarta? Banten Mas malah. Oh Banten. Banyuwangi Banten. Anyer Banyuwangi. Nah. Nah, berarti bisnis aglonema ini masih menggelora dan sampai sekarang berarti semakin dicintai Mas Robi. Kalau menurut saya Mas ya. Jadi kalau buat yang itu loh, cuma ikut sekarang pas boomingnya terus besok-besok lagi nggak sebenarnya aglonema itu tetap cuannya yaitu kita mau berapa induk seumpam punya 10 induk kita potong semua. Nah, terus yang induknya itu nggak usah dikeluarin. Yang keluarin yang bonggol-bonggol itu aja. Iya, tetap cuan ya. Berapapun harganya tetap cuan. Tetap cuan. Nah, berapapun harganya tetap cuan. Nah, menariknya seperti itu. Nah, Sobat Kebun Arana, kali ini kita podcast disponsori oleh Kopi Kapan Rabi. Nah, cos dulu Mas. Kopi Kapan Rabi ya. Kopi Kapan Rabi. Monggo. Nah, diminum celupuk. Nah, tadi sampai cuan yo. Cuan. Nah, cuan udah berhasil didapat, diraup untung. Modal udah kembali. Alhamdulillah udah. Tinggal untungnya saja. Kalau dibilang ya ini induknya tak buat mesin ATM, ngeluarin duitnya ya dari bonggol-bonggol itu. Nah, untuk di fase sekarang itu sudah mencintai atau memang sebatas hanya ini penghasil uang, mesin penghasil uang? Yo pertamane yo pasti yo cuma lihat kayak gini kan. Karena yo setiap hari lihat, itu kok mulai ada yang cantik, ada yang roset apa segala macam, mulai suka. Mulai suka ya, udah mencintai lagi, udah mencintai. Nah, fase mencintai lama ya Mas ya? Lama Mas. Lama ya. Dari yang tadinya itu nggak ngeh sama sekali, nggak melirik sama sekali, dolanane opo to kuwi gitu ya. Apa ya Mas yo sopo toh aglonema? Nggak tahu malahan yang namanya aglonema nggak tahu. Oke, memang sekarang sudah mencintai. Nah, ada ini kita nggak banyak waktu ya Mas ya. Langsung aja. Ada nggak yang aglonema masih jadi incaran, masih jadi wah ini belum punya, tetap semangat nyari itu? Ada Mas, sebenarnya yo kalau saya biasa kan Mas kalau jual tetap ada kolprinya, koleksi pribadi. Cuman yo kalau saya beli ya yang baby, yang maksudnya sekiranya saya udah kuat ngerawat yang gede bener-bener udah jadi, nah itu saya baru beli yang mahal. Nah, jadi ada tingkatannya Mas. Ada tingkatan levelnya ya. Ada tingkatan levelnya. Betul. Jadi buat pemirsa yang mau belajar aglonema, level tingkatan itu sangat penting. Level pembelajaran. Nah, karena aglonema ini sebenarnya bukan tanaman yang mudah dirawat. Tapi kalau sudah tahu kuncinya, sangat mudah dirawat. Betul Mas Robi? Betul nah, sekali. Level-level itu yang nanti dilalui. Jangan
istilahnya nyuwun sewu punya uang banyak, gubras beli sana sini, nanti akhirnya ngerawatnya nggak bisa, pada mati semua. Betul. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Iya. Banyak nggak Mas? Banyak banget. Banyak ya. Dan itu bikin kapok, Mas. Nah, ternyata itu bikin kapok. Mas Robi pernah lonyot, pernah apa? Mati memang bener-bener yo nggak tahu yo ya namanya tanaman. Yeah. Malamnya sehat, sempet dulu Harley Quinn, suka banget sama Harley Quinn, udah tegak banget, wes wah pokoknya ngeleling, tiba-tiba paginya ambruk Mas, bener-bener ambruk, nggak tahu sampai sekarang sebabnya kayak gimana. Yo nggak sepot, Kena PHP kali Mas? mungkin bisa jadi. Iya, mungkin korban PHP itu. Korban PHP. Iya, biasanya itu ya. Nah, tapi itu tidak mematahkan semangat ya Mas yo. Enggak, Karena alhamdulillah. ya, karena buat teman-teman yang belajar itu biasanya waduh semangatnya naik turun. Nah, semua rata-rata yang saya temui orang pecinta aglonema pasti pernah lonyot, pasti pernah drop dalam segi mental. Nah, balik laginya nanti gimana jenengan-jenengan yang bisa mengontrol dirinya. Ya enggak Mas Robi? Dan ini aglonema anu loh Mas, bisa buat sampingan, bisa juga buat pokok loh. Bisa buat sampingan, bisa buat pokok. Artinya kalau mau serius buat pokok, menaruhkan semua kehidupannya di aglonema itu bisa ya Mas? Bisa sekali banget. ya, bisa sekali. Mau buat sampingan juga bisa, lebih Buat bisa. sampingan juga bisa, yang bekerja dan untuk sampingan juga bisa ya, banyak sekali ya. Kalau yang buat sampingan memang banyak sekali, jadi teman-teman dari instansi, dari TNI, dari teman-teman bapak kepolisian banyak banget, dari teman-teman guru banyak banget, dari teman-teman perbankan banyak banget, iya sama, dari teman-teman apa ya, pengangguran yang istilahnya terus dapat pekerjaan utama pokok di aglonema juga ada. Alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah. Mas Robi, kita nggak panjang lebar, nanti biar podcastnya berjalan terus. Ada kesan-kesan nggak Mas yang mau disampaikan terakhir? Oke, terakhir untuk yang baru mulai mau nyoba-nyoba, ya ada titik jenuh, cuman jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Kuatnya. Punya duit 100.000 jangan disemuain ke aglo. Ya. Beli aja 50.000. Yes. Mau 50.000 ya itu harus gimana caranya jadi 100.000. Nah, caranya ya dicacah itu dan harus sabar. Sabar ya. Namanya juga memulai itu Mas. Iya, betul. Terima kasih Mas Robi. Siap, sama-sama. Kunci pertama adalah sabar, tabah, dan apa tadi itu? Yo kalau istiqomah. Nah, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan podcast kali ini. Nanti kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Kita dengan narasumber yang berbeda. Tentunya mohon komentar yang banyak ya jika podcast ini terus berlanjut untuk kesenambungannya. Betul. Nah, terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Mantap.